Terus ada lagi yang saya mau tanya nih sama Mas Haikal. Kalau kita lihat masalah brand tadi ya, kalau kita contoh soal nih SPBU, let's say misalnya SPBU whatever ya, misalnya Shahnas lah gitu ya, Shahnas Oil. Ini di sini Shahnas Oil, di sini Shahnas Oil juga. Tapi ini arahnya yang satu ke sana, satu ke sini. Tapi kenapa yang satu ini penuh, yang satu enggak? Nah, kan padahal dia punya brandnya sama. Apakah yang si owner dari yang A ini lebih agresif dalam melakukan branding atau apa, Mas? Oke Bu, jadi kalau kita bicara hari ini kayaknya nggak ada satupun industri yang nggak ada pemainnya, bahkan sekelas PLN yang sendirian aja di bawahnya banyak kontraktornya gitu ya, yang saling bersaing. Nah kalau tentang SPBU itu yang menarik sebenarnya ini bisnis bukan cuma retail tapi juga jasa Bu. Kalau kita lihat bagaimana yang dijual itu keramahan operatornya, kecepatan mereka, dan ramah itu ternyata di tingkatan-tingkatannya Bu. Oh masa ya? Gimana tuh? Jadi kalau saya kasih contoh gini, di Surabaya itu ada SPBU yang memang dia sama brandnya, tapi satunya sepi, jarang rame, satunya isinya mobil terus parkir di situ, karena di situ banyak tenan, terus operatornya itu yang layan itu ramah-ramah semua, ngajak ngobrol, gitu. Nggak banyak waktu ngobrolnya, tapi ngajak ngobrol, ada basa-basi yang kemudian jadi tingkat keramahan itu ada. Keramahan itu ada, dan itu disadari atau enggak kita merasakan itu. Biasanya kita sebagai customer akan punya kecenderungan, oh saya kalau lewat sana saya mau beli pom bensin A ini tapi yang di sana, pertimbangannya itu. Setelah kita nggak ngomong tentang lokasi ya, lokasi memang ya itu di luar kendali sih sebenarnya. Tapi tentang tingkat keramahan, bagaimana pelayanan, walaupun memang SOP-nya semuanya sama, tapi ternyata bagaimana si customer menangkap ekspresi mereka itu bisa berbeda. Wow, jadi efisiensi udah lewat dong ya? Udah lewat. Jadi nggak perlu lagi tuh karena efisiensi. Indonesia itu ternyata bangsa yang suka bonding. Kita tuh bangsa yang super ramah dimanapun. Jadi ketika sesimpel kita ketemu orang disenyumin walaupun kita nggak kenal, itu akan punya kesan berbeda. Tinggal gimana caranya ya orang yang kemudian ada di bawah tim kita itu moodnya terjaga selama shift itu. Karena kan kita nggak tahu ya mereka ada masalah apa. Gitu. Betul. Tapi bisnis ini ujung tombaknya di mereka. Karena kalau soal mesin udah ada kalibrasinya, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ujung tombaknya bisnis ini di mereka, di operator-operator ini, mood mereka harus terjaga. Walaupun mereka lagi ada masalah rumah tangga misalnya. Oh benar tuh Mas. Karena kalau contohnya misalnya salon ya, salon A dan B, sama-sama ini kan di franchise. Si A dan B, franchise. Tapi saya kenapa senangnya pakai si B? Karena si B ini saya udah dianggap kayak orang dibongke gitu loh. Kalau di sana saya hanya dianggap kayak just number. Oke, next gitu. Rambut cuci blow gitu. Tapi kalau ini apa kabar Bu? Tingkat keramahannya ya. Jadi bukan sekedar senyum aja gitu ya Mas ya? Bener. Saya punya cerita lain Bu. Saya di Surabaya itu ada langganan barbershop gitu. Barbershop saya itu jaraknya dari rumah 8 kilo. Di dekat rumah saya, nggak sampai sekilo, itu ada 10 barbershop lain. Saya nggak pernah mampir ke mereka. Kan? Dan pernah ada satu kejadian, saya butuh segera ke barbershop, kemudian dia ini lagi di rolling di cabang lain yang lebih jauh. Saya datengin. Gitu. Sampai datengin? Datengin, karena saya mikir orang ini tanpa saya ngasih tahu saya pinginnya gimana, dia ngerti. Gitu. Dia udah paham kebutuhan si customer. Dia ngerti, oh kontur rambut saya, karena rambut saya keriting. Jadi dia ngerti, oh ini bagusnya diginiin, penampilannya butuhnya kapan. Dia nanya, mau ada acaranya kapan? Aku mau ada meeting nih besok, ya udah jangan terlalu tipis nanti atau dia ngasih advice. Dan itu di luar ekspektasi saya gitu. Jadi ketika mereka bisa memberikan sesuatu melebihi ekspektasi, itu akan jadi nilai plus sebenarnya. Tapi memang nggak semua brand, ini tantangan lain ya dalam bisnis, nggak semua brand dianugerahi orang-orang yang bertalenta seperti ini, karena sebelumnya orang ini sebelum jadi barbershop di situ punya pengalaman lama di salon, sehingga dia punya wawasan, dia ngerti caranya berinteraksi sama customer, dan pada saat sekarang dia jadi barber, dia di desanya di daerah Kediri itu punya barbershop sendiri, Bu. Dan dia terapkan ilmu kayak gitu. Jadi kita kalau saya lagi datang itu kayak lagi ngopi sama teman
sambil gunting kepala. Benar. Jadi gitu. Saya dapat masukan karena dia praktisnya langsung. Saya bisa cerita. Informasinya saya bisa pakai. Oh ternyata saya cari tahu kesamaannya di bisnis jasa tuh kayak gitu. Bagaimana mereka memberikan interaksi yang kemudian bikin orang itu nyimpen di memorinya. Saya nggak mau ke tempat lain selain tempat ini. Nah itu berarti udah itu udah loyal dong. Udah loyal. Klien loyal itu. Tapi sebelum loyal kan memang si timnya harus internalnya harus kuat dulu ya. Itu PR besarnya di situ sebenarnya. Interesting tuh. Nah, challenging apa hal kayak gitu terhadap Mas Haikal yang sudah mempunyai karir udah banyak banget membantu orang. Itu yang Mas Haikal lihat benar terhadap produk atau brand yang pernah ditangani. Sampai perjalanannya jauh benar nih. Apa yang pernah dilakukan? Saya selalu ngomong sama para pemilik bisnis, saya ngajak mereka untuk berani berinvestasi, Bu. Termasuk investasi ke SDM, ke manusia. Karena kita itu jangan sampai di dalam perjalanan bisnis kita, 10 tahun misalnya, kita udah 20 atau 30 ganti karyawan, 30 kali. Gitu. Semakin tinggi, kita harus selalu nanya, kenapa ya kok tinggi? Walaupun mungkin terlepas si karyawan kita ingin petualangan baru ataupun ingin pencapaian baru ya, tapi saya bilang coba bangun kedekatan sama mereka, tanya mereka butuh apa ekspektasi mereka, dan sebisa mungkin di provide itu, supaya nanti kita punya orang yang bisa jadi representasi dari kita ketika kita lagi nggak ada. Dan ini sulit sekali. Gitu. Saya selalu ngomong kayak gitu, walaupun yang memang mereka usaha masih kecil, small business, tapi ini kan cuma skupnya aja kecil, mindsetnya nggak boleh kecil. Mindsetnya sudah harus gede. Maka dari itu ketika Anda punya duit lebih, ya sekian persen harus Anda sisihkan untuk keperluan develop people-nya. Jadi kita sebagai tipsnya dari Mas Haikal sebagai brand strategist itu sebagai kepada para pengusaha atau startup gitu harus berani invest juga di SDM. Benar. Nah, kalau berani invest di SDM, apakah nggak itu nanti larinya? Oke, kita invest di SDM, kita dapetin dia orang pinter, pandai segala macam ya. Tapi apakah nggak itu nanti larinya ke personal branding dari si owner? Kita kan bisa dia small ya, startup nih. Nah, apakah nanti nggak rancu tuh dengan personal brand? Saya ingat tuh zaman dulu di Bank Duta, saya pernah kerja di Bank Duta ya. Di situ udah terbangun tuh personal brandnya ada si dirutnya. Jadi corporate brandnya jalan, personal brand jalan. Jadi di mana-mana orang pikir, oh lu kerja di mana? Di Bank Duta. Oh, banknya si Pak Abdul Ghani gitu. Nah, apakah itu nanti nggak jadi kayak overlapping? Apa gitu? I don't know. Gimana? Sebenarnya kalau personal branding ini perlakuannya agak berbeda sih. Berbeda sama corporate branding. Corporate branding itu jelas visinya, kita mau bentuk seperti apa, kita mau jadi gede di tahun keberapa, itu sangat kita sudah tuangkan itu. Nah, personal branding ini kita harus menemukan unique value dari pribadi si person ini. Yang kemudian dia bisa merepresentasikan dari bisnisnya gitu. Kalau misalnya dia mau dijadikan icon ya. Termasuk di UKM juga sama, Bu. Saya selalu ngasih pertanyaan, mau digedein, andanya dulu mau besar ataukah bisnisnya gitu. Kalau andanya besar duluan, bisa jadi bisnisnya bisa banyak. Anda harus tentukan bisnis yang mana yang mau diangkat. Kalau misalnya mau bisnisnya dulu, bisnisnya harus matang, kompetitif, kemudian Anda akan bisa jadi mirrornya, jadi cerminan dari usaha ini gitu. Itu yang kemudian kita rasakan di brand-brand besar kayak Microsoft, kayak Apple gitu, kayak Steve Jobs gitu kan, langsung kita mikir gitu. Jadi, nah, itu dia siapa dulu tuh? Corporate dulu apa? Itu dia brandnya dulu, Bu. Brandnya dulu. Karena Steve Jobs tuh sempat keluar dari Apple juga pada saat itu. Kemudian jadi brandnya dulu, produknya dulu, ya. Baru dianya. Betul. Karena Steve Jobs itu bukan dia yang bikin, ada Wozniak temennya dia itu yang memang jadi otaknya lah. Dia ini orang yang tipe hustlernya ya, dia yang ketemu sama orang, present segala macam. Tapi dalam perjalanannya kemudian dia punya keotentikan. Oh ternyata dia tipe orang yang sukanya itu to the point, nggak terlalu banyak basa-basi, simple banget. Kemudian dia ingin karakter ini dicerminkan di produknya dia, sehingga bikinlah dia desain Apple itu yang simple banget.
nggak terlalu banyak tombol, tapi bisa represent semua kebutuhan orang. Oke. Dari sisi desainnya sampai keamanannya lah, kurang lebih begitu. Dulu sebelum dia bikin phone, itu dia bikin komputer juga begitu, Bu. Mereka gimana ya caranya bikinnya simple banget. Kemudian orang ingat dan orang tuh bangga gitu. Jadi karena dia mempertahankan gaya seperti itu, sehingga melekat sama dirinya dia oleh publik tuh, oh ini gayanya Steve banget. Oh begitu. Jadi memang sebaiknya corporate-nya dulu atau produknya dulu, baru orangnya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena biasanya orang kalau dia mau besar personal brandnya, orang akan nanya, kamu udah melakukan apa? Bisnis ini sebagai rapotnya dia. Oh, saya udah bikin bisnis ini kok. Saya punya resep sukses. Kalau mau dengar saya, ayo. Gitu. Kurang lebih begitu. Karena kalau nggak begitu, kita mau jadi dulu, jadinya kayak selebriti, Bu. Dia fokus ke talentanya. Misalnya dia mau jadi orang yang pintar ngomong atau bikin apa, ya bisa juga. Tapi memang jadinya dia nggak bisa bawa bisnisnya langsung. Jadi pendekatannya memang harus inline lah. Kalau kita bicaranya sebagai seorang profesional, misalnya teman-teman bisa memulainya dari apa yang kita suka ataupun apa yang keahlian yang kita bisa kejar gitu, yang itu dibutuhkan sama industri. Kita bisa mainkan di situ. Tapi kalau misalnya Anda pengusaha, usahanya jangan sampai nggak keurus ya, gara-gara kita sibuk sama personal brand kita, karena tuntutannya nanti akan berbeda, Bu, tuntutan publik. Itu gimana tuh? Itu menarik tuh. Nah, ya. Kayak misalnya kan kita bicara startup ya, startup apa kecil ya, kayak misalnya karyawannya 2 atau 3 lah ya. Terus dia nih yang mau ditonjolkan. Nah itu tadi gimana kalau misalnya dia? Kalau yang tadi saya maksudkan investasi di SDM itu lebih bagaimana skillnya mereka itu ada kesempatan untuk terus bertumbuh. Kemudian perusahaan ini jadi kayak mini labnya si karyawan, sehingga mereka mau bikin apapun perusahaan bisa memfasilitasi. Mereka punya kesempatan untuk mengaktualisasikan ilmunya lah, kurang lebih keinginannya. Kemudian dikasih kesempatan-kesempatan lain untuk belajar banyak hal yang mungkin itu nggak ditemukan di perusahaan lain ketika mereka pindah. Jadi ini kalau kita ngelihat itu banyak karyawan tuh mereka udah gajinya udah bagus, posisinya udah enak, mereka masih kepingin pindah, ini kan berarti ada sesuatu yang mereka belum dapat di situ. Iya. Gitu. Karena kalau sama-sama punyanya orang, kan ini perusahaan punyanya orang, bukan punyanya dia juga. Apa sih yang dia belum dapatkan di situ? Mungkin gajinya lebih besar? Iya, kalau gaji kan kadang-kadang masih bisa dinego ya, Bu ya. Biasanya gaji besar, tanggung jawab besar, dia akan berbanding lurus lah. Tapi kadang-kadang ternyata perusahaan main aman, stagnan aja, Bu. Kalau kamu mau cara ini, kamu bertahan. Kalau nggak mau, ya udah kamu pindah deh. Padahal kadang-kadang di perusahaan, talent yang bagus itu ketika nanya begitu, mereka ingin tahu dengar perusahaannya meresponnya seperti apa. Mereka tahu bahwa mereka talent yang bagus. Kalau Bapak atau Ibu nggak memanfaatkan talenta saya, ada orang lain yang lagi nunggu gitu. Gimana gitu. Jadi daripada kita mulai lagi dari nol, memetakan talenta, dan itu cukup tiring ya. Tiring ya, dan makan waktu. Makan waktu. Mending kita ngalah di angka, tapi kita nggak pusing, kita bisa mikirin gimana caranya besok kita memenangkan kompetisi di hari besok dan begitu. Karena bisnis itu kan tentang besok saya mau makan siapa, kan gitu. Bisnis kan begitu. Jadi brand ini ya kita mau mengarahkannya kemana gitu. Tapi kalau kita nggak punya tim untuk yang jago tembak, agak sulit sih. Nah, makanya harus investasi tadi ya.